memburuk lagi karena Polikarpus pergi ke sana bilang, ini loh saya belajar dari Santo Yohanes sendiri tentang perayaan Paskah. Polikarpus bilang begitu. Tetapi ketika keadaan memburuk antara perbedaan ini, Paus Victor mengancam akan mengucilkan mereka yang di Asia ya. Dan Santo Irenaeus campur tangan, yang setelah mengakui kepatuhan dan ketaatan kepada Roma, meminta Paus untuk tidak mengucilkan gereja Asia karena keterikatan yang mereka tunjukkan kepada tradisi gereja. Paus setuju untuk tidak mengucilkan gereja Asia, dan dalam jangka panjang mereka akhirnya menerima disiplin liturgis Romawi. Bisa mengerti, Julian? Iya. Nah, di situ tadi kami dialog tentang yang itu, Romo, tentang gereja yang Asia kecil itu yang pengen dikucilkan, tetapi gereja sistematik Irenaeus ke sana dan menunjukkan kepatuhan Asia kecil kepada Roma. Ya, menurut Itu yang tidak ditekankan. Romo MP mengatakan bahwa di situ tidak ada otoritas, tetapi Irenaeus pergi ke sana untuk berdialog supaya tidak dikucilkan. Nah, dalam hal berarti kenapa minta supaya tidak dikucilkan? Karena di situ ada otoritas. Iya, betul, Romo. Tetapi Romo MP-nya itu yang ya menurut saya kan kemarin ya bagaimana ya kurang memahami, lucu sendiri. Ya, Romo MP-nya itu. Dia minta supaya jangan dikucilkan, artinya ada otoritas yang bisa mengucilkan. Iya. Karena makanya takut. Oke lah. Kalau mereka akhirnya mereka menerima disiplin Roma secara liturgis. Contoh lain, Dionysius uskup Roma sekitar pertengahan abad ketiga. Setelah mendengar bahwa Patriarkat Alexandria keliru dalam beberapa poin iman, menuntut penjelasan, dan Patriarkat dalam kepatuhan kepada atasannya segera mengklaim ortodoksnya sendiri ya. Karena nggak mau, itu Paus panggil loh, Dionysius panggil loh. Contoh, Athanasius Patriarkat Alexandria, Athanasius nih, Santo Athanasius nih ya, mengajukan banding pada abad keempat kepada Paus Julius I berdasarkan keputusan dijatuhkan terhadapnya oleh Uskup Timur. Paus mengembalikan kalimat Konsili Timur dan Athanasius kembali ke tahtanya. Membatalkan apa yang diputuskan oleh Timur terhadap Athanasius. Bisa mengerti, Julian? Siapa yang membatalkan? Santo Basil, Uskup Agung Kaisarea, juga pada abad keempat memiliki bantuan dari perlindungan Paus Damasus. Minta bantuan, ya sudah, kenapa dikasih area, kenapa harus minta bantuan perlindungan dari Damasus? Santo Kristosomus, Patriarkat Konstantinopel, oke, Ortodoks ingat itu. Konstantinopel, Kristosomus, yang artinya mulut emas dalam kota-kota. Bagus ya, Kristosomus, Yohanes Kristosomus. Itu pengkhotbah hebat loh. Pada abad kelima, awal abad kelima, memohon kepada Paus Innocentius I untuk ganti rugi atas kesalahan yang ditimpakan kepadanya oleh beberapa uskup timur dan oleh permaisuri Eudosia dari Konstantinopel. Bandingnya kemana, Julian? Ke Roma, Bu. Roma. Santo Cyril mengajukan banding kepada Paus Celestine yang telah saya baca tadi terhadap Nestorius. Nestorius juga bukan orang bodoh, dia juga membanding ke Roma, buat bandingan. Dan juga memohon kepada Paus untuk menerima ajaran Nestorian ini. Tetapi Paus memihak kepada Santo Cyril. Santo Cyril yang mereka mati-matian ini, buat bandingnya kemana? Tetap ke Roma. Tetap ke Roma. Contohnya, Konsili Milevis dan Kartago yang dilaksanakan oleh para uskup Africanus dan Santo Agustinus meminta persetujuan Roma atas dekret mereka. Ketika Paus menjawab, Santo Agustinus bersukacita, bersenang-senang dan melompat kegirangan, dan menganggap penyebab persoalan yang dibawa dalam Konsili Milevis dan Kartago sudah diselesaikan. Dalam banyak surat, ia berpendapat bahwa tidak ada yang lebih jelas daripada keputusan dan penilaian tata apostolik Roma. Eutiches tadi yang telah kita baca monofitisme, kita kembali ke yang lain. Konsili Chalcedon, teman-teman kita sudah baca dalam kanon ke-28 dalam konsili itu. Iya, betul, Romo. Di mana Patriark Anatolius itu meminta maaf kepada Paus
tentang apa ya, kehasratan semua bishop atau episkopos dan juga para klerusnya terhadap keutamaan mereka, ingin mengambil keutamaan dari Petrus yang ada di Roma. Dan Konsili Kalsedon mengatakan secara penuh mengakui Paulus sebagai penerus Petrus dan kepala takhta gereja apostolik. Jadi semua banding diajukan ke Roma. Apakah tidak menyerahkan pengakuan yuridiksi itu sendiri kepada Roma sebagai primus inter pares? Pengganti Petrus yang harus meneguhkan iman? Yang diberikan kunci untuk menyelesaikan persoalan? Apakah saudara-saudara yang tukang protes ini tahu hal itu? Atau hanya sekadar penistaan tanpa pengetahuan dan bukti? Ini pertanyaan untuk kita semua juga. Iya betul, Romo. Makanya tadi siang Minta maaf ada pendeta Ayu di sini. Pendeta jangan marah ya, pendeta. Makanya tadi siang kami berdialog, tapi ujung-ujungnya mereka menghujat kami, para simpatisan dari Romo MP tersebut. Berarti hujat kembali Katolik. Makanya tadi pendeta Ayu bilang dengan urusan dengan Ortodoks itu satu saja, urusan politik. Kalau mereka terima kekuasaan primus inter pares ini selesai. Iya, dalam artian gini Romo, mereka tidak ingin dikekang dengan otoritas dari papal primasi yang memang kalau kita lihat dari Alkitab memang sudah dari sana, memang otoritasnya sudah diberikan. Iya, memang sudah dari sana. Mau bilang apa lagi? Jadi saya juga agak bingung ya. Bingung juga tadi. Langsung dia tiba-tiba mengangkat dokumen Cieta sama Ravenna. Nah itu dokumen bukan dokumen yang belum bisa diikuti karena masih berdialog masih jauh sampai berabad-abad ke depan lagi. Karena kenapa? Karena keinginan hasrat mereka itu menolak otoritas dari papal primasi Santo Petrus. Oke, teman-teman sebenarnya benih dari Ortodoks itu dari skisma ini bukan di 1054 ya teman-teman. Sudah mulai dari tahun 857 mulai dibangun skisma itu pelan-pelan ketika Kaisar Bizantium Mikael ketiga dan menterinya Bardas mengusir dari takhtanya Konstantinopel Patriarkat Santo Ignatius. Santo Ignatius diusir dari sana ya. Dan dia digantikan oleh seorang kandidat baru untuk posisi itu, Photius, yang bukan seorang imam. Dan dalam 6 hari menerima semua perintah gereja. Photius mulai tidak setuju dengan Paus Nikolaus I yang harus menyetujui kenaikan ke patriarkat. Teman-teman yang butuh data historis tentang skisma pemisahan gereja Ortodoks nanti silakan ya kalau DM. Maaf ya sekarang untuk lewat ini email agak susah. Nanti kalau mungkin ada di grup Epifani saya bisa bagikan di sana, nanti kalian bilang langsung tahu 8700 seperti ini. Dia mulai pelan-pelan ya. 1000 seperti ini, dia naik pelan-pelan 1430. Teman-teman, kita sudah berjuang di dalam Konsili Florence 1431 ya. Gereja Katolik berjuang di dalam Konsili Florence ini 1431. Bertemu dengan delegasi gereja Ortodoks dan dengan Kaisar Bizantium Yohanes ke-8 Palai Logos ya kalau nggak salah waktu itu. Penyatuan kedua gereja dicapai melalui dekret bula persatuan yang namanya Letentur Celi pada tanggal 6 Juli 439. Hasil utamanya adalah pengakuan oleh gereja Ortodoks bahwa kepala gereja adalah Paus. Sebuah opsi yang didukung oleh Kaisar Yohanes ke-8, Patriarkat Latin Konstantinopel, Basil Bessarion, dan Patriarkat Ortodoks Konstantinopel Gregorius III. Namun oposisi sengit dari para biarawan Yunani yang memiliki kekuatan besar di gereja timur dan turun ke jalan sambil teriak, kami lebih suka sorban Turki daripada mitra Paus. Julian, engkau tahu itu? Tahu Romo. Membuat perjanjian itu gagal dan tidak ada persatuan seperti itu. Ini loh, lihat suruh Pater NP itu baca itu.
Penaklukan Konstantinopel oleh Turki mengakhiri kemungkinan persatuan karena patriarkat jatuh di bawah perlindungan Sultan Turki sampai dengan abad ke-20 dengan pemerintahan Kemal Ataturk. Setelah Konsili Vatikan II, telah ada upaya pertemuan yang tak terhitung banyaknya untuk mencapai kembali persetujuan yang di Florence itu. Persatuan hasil apapun, di sisi lain Patriarkat Konstantinopel tidak lagi memiliki kekuasaan di gereja ortodoks dan telah kehilangan lebih banyak setelah pemisahan dari gereja Rusia Istanbul yang kuat. Gereja ortodoks telah larut menjadi serangkaian gereja nasional tanpa pemerintahan terkoordinasi atau korporat. Engkau tahu itu? Makanya kasih tahu Pater MP itu baca sejarah. Lihat baik-baik, Bapak Gereja Timur juga sudah dalam Konsili Florence masuk ke sana dengan Kaisar sudah setuju, Patriarkat sudah setuju untuk kembali ke Roma. Tetapi biarawan Yunani yang mempunyai mayoritas di Yunani Timur semua itu turun ke jalan-jalan dan katakan kami lebih memilih sorban Turki daripada mitra Paus. Jadi jangan MP yang baru datang ini, baru MP lu ente lu yang baru datang nih ngomong sembarang tanpa melihat sejarah. Iya, sebenarnya gini Romo, kemarin tadi siang juga kami berdebat, terus Romo Arya dari MP langsung tiba-tiba menyuguhkan tentang Dicasteri Christianity Unity dengan dokumen CET, padahal itu bukan dokumen yang belum ACC. Itu kenapa tidak bongkar Konsili Florence? Sudah, nanti dia lari ke Romo Efesus Romo, yang mana Efesus itu menolak. Cuman dia satu-satunya, yang lain menerima. Dia hanya satu-satunya yang tidak mau terima. Iya, Mark Efesus kan nanti dia bawakan itu. Tetapi kita kan sudah membantah semua, Romo. Semua bapak gereja timur. Tapi karena takutnya gini, Romo, otoritas Moskow Patriark ini pengen menjadi Roma yang ketiga setelah EP yang setelah Konstantin itu nggak bisa jadi Roma kedua. Pengennya. Lalu pertanyaan saya, ya karena Konstantinopel tidak bisa menjadi Roma kedua, Julian tahu tidak? Untuk menjadikan Konstantinopel keuskupan agung itu harus ada dekret dari Roma. Karena Konstantinopel tanpa pemindahan ibu kota ke Konstantinopel tidak akan fungsi sebagai keuskupan agung. Maka Patriarkat Rimum meminta otorisasi dari Roma untuk mendekretkan Konstantinopel sebagai keuskupan agung. Engkau tahu itu? Iya, Roma. Kalau tidak memang tidak ada guna. Ya, itu teman-teman itu kasih tahu Pater itu. Engkau tahu itu tidak? Ya, tadi juga kami sudah bawakan letter 25 dari Santo Cyprian, Roma. Tetapi dia juga masih memberikan segala macam. Ya sudah, kalau begitu bukan dia tidak tahu sejarah kalau itu. Tidak, baca kembali Konsili Florence, baca kembali. Kalau itu dia salah satu yang turun ke jalan-jalan seperti biarawan Yunani Timur yang lebih memilih sorban Turki daripada mitra Paus kan? Iya. Pas akhir-akhirnya ya. Yang kata-kata itu, engkau sama seperti dengan mereka yang memilih sorban Turki, ya, sorban Turki daripada mitra Paus. Selesai. Iya. Akhir ujung-ujung mereka ad hominem dan keluar kata-kata binatang terhadap kami, apologet Katolik. Pada saat kami berdialog, plus ada Romonya juga di atas. Romo Arya dari MP, Moskow Patriark. Jadi suruh dia Patriarkat Moskow itu urus dengan Patriarkat ini Ukraina. Selesaikan. Kalau kalian tidak dikuasai oleh politik, kamu pasti menyelesaikan perkara antara Ukraina dan Moskow kalau gitu. Ya, padahal Ukraina lebih duluan muncul daripada mereka. Iya, kalau itu Moskow kamu urus Ukraina. Damai dengan mereka. Suruh itu Turki, ini Moskow, suruh Rusia damai dengan Ukraina tuh kalau gitu. Iya betul, Romo. Belum lagi kalau kita mau barbar, kita buka juga tentang Gunung Athos. Bagaimana Gunung Athos itu biarawannya menyiapkan bom molotov untuk pemboman. Tapi kami tidak mau untuk mengenai hal-hal. Ya, ingat bahwa 1 tahun sebelum 1053
Mikael satu menutup semua gereja-gereja ritus Roma yang ada di teritori Ortodoks. Engkau tahu itu? Melarang di sana. Sedangkan Roma tidak pernah menutup ritus Ortodoks yang ritus Timur yang ada di gereja-gereja Roma. Tidak pernah menutup di teritori Roma. Ada otonomi dalam bidang hukum Oke, yang Pater. tidak dipahami oleh Ortodoks. Oke, sekarang Betul. kamu dengar ahli sejarah. Oke, Pater, mantap. Kita dengar ahli sejarah. Silakan, Pater. Saya sudah omong dari tadi, sekarang engkau susah kasih engkau dulu. Saya minum kopi dulu. Oke. Julian, silakan Julian atau teman-teman. Pendeta bisa tanya langsung ke Pater Marcel. Oke. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, malam. Yang Romo. hadir di ruang ini. Selamat malam, Om. Ada satu hal yang menarik bahwa Vatikan selalu terbuka untuk dialog. Dan saat ini Vatikan nanti cek langsung ke web Vatikan. Bagaimana perkembangan dialog antara Vatikan dengan para teolog dari Ortodoks supaya menemukan titik temu soal pemahaman tentang primasi Paus, juga pemahaman tentang teologi juga berkaitan dengan yang menjadi salah satu perpecahan soal perbedaan bahasa dalam penggunaan istilah berkaitan dengan Yesus Kristus, Roh Kudus ya, berkaitan dengan Roh Kudus. Dalam konsep Agustinus itu ya berasal dari Bapa dan Putra. Sementara Ortodoks mengatakan satu titik pisah secara teologis yang karena perbedaan bahasa, kedua bahasa dan rasa bahasa yang kemudian membuat salah satu pemicu juga. Tetapi rata-rata semua ahli sejarah mengatakan faktor politis lebih dominan. Jadi ego politis lebih dominan yang mempengaruhi, sehingga hasil dari Chalcedon itu tidak dieksekusi oleh Ortodoks. Maka tadi Romo Heru sudah nyinggung bahwa di atas para petinggi yang hadir dalam Chalcedon itu sepakat pulang ke sana, arus bawah malah menolaknya dan memilih untuk lebih tunduk pada sorban Turki daripada mitra Romawi. Itu kan masih melihat Paus seperti penguasa saja. Padahal lihat faktanya, lihat saat ini Paus Fransiskus apakah dia menekankan kekuasaan itu dalam kepemimpinannya? Tidak. Dia hanya menjadi seorang pemersatu dan menjadi suara kenabian untuk global. Dan salah satu fakta bahwa pewartaan kita tentang Yesus itu menjadi kurang efektif oleh karena perpecahan di internal gereja sendiri. Bagaimana dunia bisa merasakan bahwa Yesus itu menyatukan ketika tubuh mistiknya ini terpecah-pecah. Dan satu hal fakta yang juga tidak bisa dibantah bahwa Katolik masih bisa bersatu oleh karena ada kepemimpinan sentral, ada Paus yang tetap dalam penafsiran dan kesetiaan atas ajaran para bapak gereja, termasuk para bapak gereja Timur. Paus itu tetap menjadi pengganti Santo Petrus. Dia tetap menjadi pemimpin utama di atas para rasul yang lain. Dan kehadiran Paus itu sungguh bisa menjadi wasit jika ada perdebatan teologis di dalam gereja. Karena dia diberi kunci kerajaan surga. Dan dia diberi kuasa untuk menafsirkan dan mengajarkan
Dan itu agak alergi. Saudara-saudara kita yang lain tuh agak alergi dengan penafsiran yang demikian. Padahal itu bukan buatan baru di abad-abad kini. Termasuk penafsiran ayat pendirian gereja, tentang pendirian gereja dan gereja Katolik yang muncul sejak abad pertama. Bahkan sebelum Alkitab ditulis, dikodifikasi dan dikanonisasi, dikanonkan, itu Katolik itu sudah beredar pada abad pertama. Jadi gereja Katolik tidak pernah memisahkan diri dari siapapun. Fakta Ortodoks memisahkan diri dari Katolik. Itu fakta yang tidak bisa dibantahkan. Mau jungkir balik, bolak-balik sejarah, sesuka hati, fakta tidak bisa memungkiri bahwa Katolik itu sebelum adanya 27 kitab, Ignatius dari Antioquia sudah mengatakan itu. Di mana ada uskup, di situ ada gereja Katolik. Di situ ada Yesus Kristus. Dengan demikian, primasi paus itu bukan mengada-ada, bukan buatan abad belakangan setelah skisma, tetapi sudah ada sejak abad-abad pertama, bahkan sebelum 27 kitab itu ditetapkan sebagai bagian dari kanon Alkitab. Itu kalau mau belajar sejarah dengan jujur ya, dengan jujur, dengan hati yang jernih, pikiran yang murni, itu akan mengakui itu. Tapi kalau belajar sejarah dengan tendensi untuk memutarbalikkan, itu orang akan tidak sampai pada kebenaran yang sejati. Maka kalau dia mau pelajari sejarah dengan benar, baik dan jujur tentang sejarah gereja, maka dia akan kembali bahwa gereja mula-mula itu Katolik. Jadi jangan bolak-balik. Seolah-olah ada gereja mula-mula tersendiri, lalu Katolik, Ortodoks, dan ribuan denominasi Protestan itu mengambil dari yang satu, yang gereja mula, yang disebut gereja mula-mula itu. Itu kan sebuah irasional ya. Ketidakjujuran terhadap sejarah gereja. Alkitab itu muncul belakangan, gereja duluan. Yesus tidak pernah nulis ayat Alkitab. Yesus dirikan gereja, dan melalui gereja ini Alkitab, kemudian kata-kata Yesus, pengajaran Yesus, sabda Yesus, apa yang Yesus lakukan, baru ditulis di dalam gereja, diwartakan di dalam gereja. Dan ada paus, batu karang, yang menjadi Petrus, yang menjadi batu karang, di mana memastikan bahwa ajaran Yesus dan para rasul ini tetap konsisten sepanjang abad. Situasi zaman boleh berubah, tetapi kesetiaan untuk memastikan kesetiaan terhadap ajaran para rasul harus ada seorang pemimpin tunggal. Dan paus itu bukan mau mengontrol segala isi rumah tangga. Faktanya sekarang itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh Ortodoks adalah paus itu tidak sampai kontrol isi rumah tangga keuskupan-keuskupan, gereja lokal, termasuk keuskupan-keuskupan di Indonesia itu tidak diintervensi semua hal itu oleh paus. Bahkan gereja Katolik Timur itu tidak pernah diintervensi juga dalam hal liturginya. Mereka atur sendiri sesuai dengan tradisi yang sudah ada. Lalu kemudian dalam aturan-aturan hukum gereja pun mereka punya otonomi tertentu juga. Jadi tidak semua diseragamkan oleh Vatikan. Itu ketakutan yang tidak beralasan. Maka lebih banyak faktor unsur politik dan manusiawi yang membuat orang susah untuk bersatu, susah untuk masuk dalam menjadi jawaban atas doa Yesus bahwa mereka semua nanti akan bersatu sampai pada Yesus, kedatangan Yesus pada akhir zaman itu. Kematian paus ini juga menjadi momentum bagi kita untuk melihat paus itu fungsi dan perannya di dalam Alkitab, di dalam gereja itu seperti apa, di dalam gereja mula-mula itu seperti apa. Cek semua pendapat para bapak gereja. Roma selalu mempunyai kedudukan istimewa di antara semua gereja lokal lain. Roma bersuara, masalah selesai. Ketika Roma tidak diberikan ruang, maka Ortodoks pun pecah. Tidak ada yang saling mendengarkan. Ya, karena sistem kolegialitas tanpa ada
kolegialitas kepemimpinan tanpa ada satu yang menjadi penengah, masing-masing kan egonya pribadi yang dijalankan. Maka ortodoks sampai kapanpun tidak akan berkembang, tidak akan bertumbuh dan berkembang. Dan itu sudah diakui oleh banyak teolog ortodoks, bahwa ketika tidak ada kepemimpinan tunggal, maka kemudian ortodoks tidak mengalami perkembangan seperti gereja Katolik yang disebut dengan saudara tuanya itu, yang bisa menjangkau semua bangsa. Di berbagai sudut belahan dunia ini ada gereja Katolik hadir di sana dengan para imam yang militan, para biarawan-biarawati yang militan dalam karya-karya sosial. Dan itu apa? Karena ada satu komando. Ada satu komando yang jelas, terstruktur. Sehingga ada ketaatan di situ terhadap otoritas. Di mana siap diutus kemanapun. Gereja mengutus. Dan gereja Katolik bisa hadir di mana-mana karena ada satu kepemimpinan tunggal dan ada keutamaan ketaatan pada otoritas. Ketaatan pada otoritas. Ini bagian dari kerendahan hati Kristus. Ketaatan pada otoritas adalah semangat Kristus. Semangat rendah hati. Mau taat. Tuhan Yesus tidak mendirikan gereja tanpa struktur ya. Dengan kepemimpinan yang tidak jelas. Tuhan Yesus mendirikan gereja di atas batu karang Petrus. Yang menjadi pemimpin bagi para rasul yang lain. Semua ayat kitab suci banyak berbicara tentang bagaimana Petrus memang sudah diorbitkan oleh Yesus, dikhususkan oleh Yesus untuk menjadi pemimpin dari 12. Meskipun mungkin secara intelektual dia orang kampung, nelayan yang buta huruf. Tetapi dia dituakan, dia dipilih oleh Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan setelah kebangkitan Yesus tidak nyuruh rasul lain untuk menggembalakan domba-dombanya. Ya dia suruh itu Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu kemudian dalam perjalanan semuanya mau memisahkan diri dari gereja Katolik dan tidak mau tunduk pada paus. Hasilnya yaitu pecah belah terus sampai akhir zaman. Nanti kita buktikan nanti di hadapan Yesus nanti. Pada akhir zaman tuh. Gereja yang mana yang benar-benar dikehendaki Yesus, didirikan oleh Yesus. Gereja di mana, gereja yang mana didirikan oleh ego manusia. Nanti baru kita tanyakan. Tetapi dalam kesetiaan dengan para pengajaran para bapak gereja, Roma selalu menjadi pemimpin utama. Itu tidak bisa dibantah. Mau jungkir balik bukti sejarah dari para bapak gereja, pendapat para bapak gereja yang mana, mau timur maupun barat, bolak-balik pun tetap sama. Roma punya keutamaan lebih dibandingkan gereja lokal lainnya yang ada di luar Roma. Demikian dari saya, Pater Hiro. Oke, teman-teman, di sini ada Julian, ada Pendeta Ayu dan Marcel, Bruder. Teman-teman mau langsung korek informasi dari Pater Marcel atau silakan ya, Pendeta Ayu mau komen sesuatu tentang ortodoks ini, silakan Pendeta. Silakan Pendeta. Pertanyaannya, apakah gagalnya Konsili Florence ini kan dengan jatuhnya Konstantinopel ini kan jaraknya agak dekat. Apakah dapat dikatakan gagalnya konsili itu, persatuan itu akibatnya Konstantinopel itu jatuh dan sampai sekarang nggak pernah bangkit lagi, nggak pernah kembali, termasuk gereja Hagia Sophia tidak pernah kembali. Ini Pak Ayub pendeta atau? Saya pendeta. Ya, pendeta. Pendeta Saya yang koreksi, baik. saya koreksi sedikit ya. Ada salah formulasi Pak Pendeta. Bukan gagalnya Konsili Florence. Konsili Florence tidak pernah batal demi hukum. Tetapi Konsili Florence tidak pernah batal demi hukum. Kalau gagal itu berarti batal. Iya betul. Maksudnya mereka yang tidak terima, mereka jadi yang eksekusinya itu semua sepakat loh. Para peserta semua sepakat, semua setuju. Cek catatan sejarah. Oke, Pater, sebentar saya dan Florence, oke? Oke, sebentar, Pater nanti lanjut.
1431 apa yang disebut Konsili Florence bertemu dengan delegasi gereja Ortodoks dan Kaisar Bizantium Yohanes ke-8 Palaiologos. Oke. Penyatuan Memang dia kedua gereja dicapai melalui dekret Bula. memang dia meninggal. Persatuan- Dia meninggal waktu itu. Tapi mereka sampai kepada Bula, persatuan namanya Laetentur Celi pada tanggal 6 Juli 1439. Hasil utamanya adalah pengakuan oleh gereja Ortodoks bahwa kepala gereja adalah Paus, sebuah opsi yang didukung oleh Kaisar Yohanes VIII, Patriarkat Konstantinopel Basil Bessarion, dan Patriarkat Ortodoks Konstantinopel Gregorius III. Namun, oposisi sengit dari para biarawan Yunani yang memiliki kekuatan besar di gereja timur dan turun ke jalan sambil berteriak, "Kami lebih suka sorban Turki daripada mitra Paus." Oke, lanjut. Oke Pak Pendeta, hanya itu saja tadi yang saya, bukan jadi hanya koreksi formulasi saja ya. Lanjut, mungkin belum masuk ke poin, minta maaf ya. Karena saya takutnya lupa. Ya, Silakan Pak Pendeta. Tadi pertanyaan atau pernyataan Pak Pendeta tadi? konsilinya memang berhasil, cuma di dalam penerimaan orang Yunani ya ketika mereka kembali, rupanya ada banyak yang nolak gitu Turun ke jalan-jalan. ya protes, turun ke Pak. jalan-jalan dan lebih pro kepada yang itu. Yang Jadi itu. Lanjutannya Pak Pendeta. yang Mark Penaklukan Efesus. Konstantinopel. ya Oke, pro ini yang Mark di Efesus Asia kecil ya. Lalu penaklukan Konstantinopel oleh Turki mengakhiri kemungkinan persatuan karena patriarkat jatuh di bawah perlindungan Sultan Turki sampai abad ke-20 dengan pemerintahan Kemal Atatürk. Bisa mengerti Pak? Ya, mengerti. Jadi dengan sendirinya jatuh ke dalam kuasa Sultan Turki ini, jadi semua usaha artinya jadi jadi susah. Jadi ya. Kalau seandainya mereka tidak protes, Tidak jatuh, oke, tidak jatuh. Tidak jatuh ke Sultan Ya, Turki. Mungkin ya, itu tidak ada nih gereja persoalan antara Ortodoks. Gereja tidak berubah jadi masjid. Oke, gereja tidak berubah jadi masjid, benar ya. Ya, hadiahnya. Dan juga terjadi perpecahan mereka antara yang di Yunani dengan Rusia. Ya. Jadi pecah lagi. Ya, karena itu saya selesaikan dulu. Setelah Konsili Vatikan kedua telah ada upaya dan pertemuan yang tidak terhitung banyaknya, tadi Pater Marcellus cuma sentuh sedikit, untuk mencapai persatuan tanpa hasil apapun. Di sisi lain, Patriarkat Konstantinopel tidak ada lagi, hilang. Bisa mengerti? Tidak lagi memiliki kekuasaan di gereja Ortodoks, tidak lagi, sudah pecah-pecah semua, dan telah kehilangan lebih banyak setelah pemisahan dari Rusia Istanbul yang kuat. Gereja Ortodoks telah larut menjadi serangkaian gereja nasional tanpa pemerintahan terkoordinasi oleh patriarkat. Makanya Pater Marcel bilang, kalau sudah pecah dari Roma, siaplah, kamu pasti akan pecah selesai. Betul Romo. Dan jangan heran bahwa patriark mereka Germanus kalau nggak salah itu diangkat dari Sultan Surban itu, Sultan Mehmet. Oke, silakan Pater. Pak Pendeta menyinggung satu hal, itu fakta historis yang tidak bisa saya tutupi, bahwa ada juga invasi dari tentara yang mengatasnamakan dari Eropa yang mengatasnamakan Gereja Barat ke Konstantinopel. Jadi ada penjarahan juga terhadap di gereja Hagia Sophia, dan juga itu dicatat juga dalam sejarah bahwa itu menambah luka. Jadi ada faktor politis bahwa namun itu tidak mewakili sebenarnya, itu bukan dari instruksi Paus, tetapi itu gerakan yang namanya itu gerakan spontanitas umat Katolik Barat Eropa yang kemudian turun. Bukannya
pergi ke Yerusalem, malah ke Konstantinopel begitu. Jadi itu fakta sejarah yang kemudian seperti ada luka, lalu kemudian disiram cuka. Nah, itu juga fakta bahwa ada faktor politis yang kemudian juga mempersulit untuk persatuan kembali ini. Dan itu dirasakan sakitnya juga oleh kelompok bawah. Jadi umat Ortodoks itu merasa dilukai oleh aksi yang dilakukan saat itu. Dan tetapi perlu dicatat dalam catatan sejarah, itu bukan atas instruksi Paus di Roma. Itu inisiatif yang terjadi di kalangan umat yang kemudian dalam situasi saat itu yang tidak bisa dikontrol begitu. Tetapi kalau saya setelah mendalami sejarah ini, saya melihat kebanyakan ego manusiawi. Demikian pun Luther. Ego manusiawinya lebih dominan. Di Surati pun dia mengatakan hanya saya dan Alkitab saja. Tidak peduli apa kata Paus. Jadi semuanya karena ego manusiawi. Bukan karena kebenaran ilahi, tapi karena ego manusiawi. Nah, ketika pengajaran itu bersumber pada ego manusiawi, maka hasilnya adalah perpecahan, bukan persatuan. Itu catatan untuk Ortodoks dan Protestan. Nestorianisme pernah berkembang pesat, Arianisme pernah berkembang pesat, bahkan pengaruhnya sampai ke Cina. Tetapi akhirnya kebenaran menang. Ada yang komentar di VT saya. Kalau Protestantisme bukan buah dari Roh Kudus, kenapa dia berkembang pesat? Ya berkembang pesat dengan semua ajaran yang bertolak belakang. Itu ujung-ujungnya yang namanya gereja sektarian, gereja dengan identitas sektarian, entah suku kah, entah negara kah, seperti Anglikan, entah identitas apapun itu, bukan Katolik, suatu ketika akan tenggelam. Banyak tuh gereja yang tutup karena anggotanya pecah-pecah, dirikan gereja baru. Gereja awalnya kemudian bubar. Yang muncul adalah gereja pecahan-pecahannya dengan pengikut-pengikutnya yang terpecah-pecah itu. Itu kan bagian dari pecahan-pecahan. Apakah kita mau hidup terus sampai kedatangan Yesus pada akhir zaman dengan pecahan-pecahan yang terus-menerus seperti itu? Kembali, ini menjadi pertanyaan reflektif bagi kita semua. Kalau memang mau kembali ke Injil, ya kembalilah ke Injil. Kembalilah ke Alkitab. Dan Alkitab itu ditulis di dalam gereja. Di dalam gereja. Oleh karena itu perlu ada magisterium yang menjamin bahwa tafsiranmu tuh sesuai enggak dengan pengajaran para rasul dan yang diteruskan dengan pengajaran para bapak gereja atau enggak. Kalau tafsiranmu sesuai dengan sola scriptura, sesuai dengan pemahamanmu atas ayat itu, ya hasilnya kelahi satu sama lain. Dirikan, ada yang dukung ini, ada yang bilang itu sesat, ada yang bilang begini. Selesailah. Kebenarannya kemudian relatifisir sesuai dengan penafsiran pribadi. Nah, disitulah sumber perpecahan itu ketika tidak ada magisterium, tidak ada kemudian menghargai tradisi suci, penafsiran para bapak gereja dalam kesetiaan yang pengajaran para rasul. Masa di tahun ini 2025 loncat langsung ke Alkitab, melewati rangkaian sejarah tokoh-tokoh yang menjadi rantai penghubung antara zaman penulisan kitab suci dengan gereja masa kini. Yang ada Marcel. ya, Sofi mau tanya. Sofi langsung tanya. Tidak apa Sofi? Tidak usah cemas. Oke Sofi. Langsung kebetulan Romo Marcel. Romo bisa tanya langsung ya. Santai aja Sofi. Pater, kalau boleh tahu, itu kan pernah lewat TV tentang di TV Ortodoks itu menganatema ajaran-ajaran Protestan. Apakah di gereja Katolik juga sebenarnya diajarkan tentang ketika berdiri di depan itu untuk menganatema, atau nanti muncul di gereja atau ajaran Ortodoks, Pater?
Terus arti dari anatema itu sendiri sebenarnya seperti apa itu, Pater? Kalau boleh tahu. Ya, anatema itu adalah ekskomunikasi sebenarnya ya. Ekskomunikasi, kalau mau apa, terkutuklah terjemahannya itu. Terkutuklah. Jadi ajaranmu itu tidak benar sesuai dengan ajaran para rasul dalam kesetiaan yang pengajaran para bapak gereja. Maka itu di anatema. Tapi Katolik yang di anatema dalam Konsili Trente itu adalah pengajaran Protestantisme. Orang-orangnya yang di anatema itu adalah orang Katolik. Luther sebagai seorang imam Katolik, Zwingli sebagai seorang Katolik. Itu yang di anatema. Karena dia mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Kritikan ia, praktek penyelewengan terhadap indulgensi. Ajaran tentang indulgensi itu ada dalam Alkitab. Ada dalam pengajaran para bapak gereja. Tetapi praktek penyalahgunaannya yang dilakukan di Jerman itu yang dikritik oleh Luther dan diterima oleh gereja Katolik dalam Konsili Trente. Tapi Luther mau lebih. Ego manusiawinya mau lebih. Dia mau keluar dari otoritas paus dan mengajarkan hal baru yang tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Sola Scriptura sendiri tidak ada ayatnya dalam Alkitab. Itu juga cacat. Sola Scriptura tanpa Scriptura, tanpa ada ayat pendukungnya. Di mana? Di dalam Alkitab itu dikatakan hanya Alkitab. Tidak ada kata hanya Alkitab di dalam Alkitab itu sendiri. Dan tidak pernah diajarkan oleh para bapak gereja. Hanya Alkitab sumber kebenaran. Tetapi justru dalam Timoteus dikatakan bukan hanya Alkitab tapi juga tradisi-tradisi. Jadi Luther mengajarkan hal yang baru. Bukan hanya iman, tapi iman dan perbuatan. Dua-duanya. Itu yang diajarkan oleh gereja. Dan diajarkan oleh Yesus, para rasul. Dan diajarkan oleh para bapak gereja. Maka Luther sebagai imam Katolik di anatema. Karena pengajaran-pengajaran tidak sesuai dengan pengajaran para rasul. Dan pengajaran para bapak gereja. Jadi dia sebagai orang Katolik di anatema. Orang Katolik tidak pernah menganatema orang Protestan. Saya tidak akan pernah menganatema saudara Protestan. Saat ini, uskup tidak punya kuasa untuk menganatema orang Protestan. Dia bukan orang Katolik kok. Kalau orang Katolik dia mengajarkan yang sesat, itu diekskomunikasi, langsung diekskomunikasi oleh gereja. Jadi jelas bahwa ajaran Protestantisme itu sudah dianatema oleh gereja. Maka kalau orang Katolik mengikuti ajaran Luther, maka dia otomatis mengikuti ajaran yang telah dikutuk. Begitu. Jadi anatema berlaku untuk umat Katolik. Jadi ketika Luther di anatema dengan pengajarannya, dia sebagai seorang imam Katolik. Zwingli di anatema, dia sebagai seorang umat awam Katolik. Sebagai imam Katolik. Kemudian Calvin di anatema karena dia juga berasal dari orang Katolik. Karena dia mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan pengajaran para rasul dan para bapak gereja, tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik, maka mereka dikatakan terkutuk. Maka umat Katolik yang kemudian menganut sola scriptura, sola fide, itu dia mengikuti ajaran yang telah dikutuk dalam Konsili Trente. Itu jawaban singkat saya bahwa anatema itu berlaku bagi umat Katolik yang mengajar hal yang sesat. Tidak berlaku bagi orang yang mungkin karena ketidaktahuan kemudian mengikuti ajaran yang dulu pernah di anatema dalam Konsili Trente. Jadi anatema berlaku untuk Luther, Zwingli, dan Calvin dengan ajaran-ajaran mereka yang mungkin sekarang masih diikuti tapi mereka bukan dalam kesatuan dengan gereja Katolik. Itu jawaban saya. Saya harus lugas, tegas untuk menjawab seperti ini. Karena saya tidak kemudian abu-abu dalam memberikan jawaban untuk menyenangkan hati dan telinga. Demikianlah, katakan A bila A, katakan B bila B, karena selebihnya itu berasal dari Roh Kudus, bukan dari Roh Kudus. Oke, jadi Mantap, tidak Pater. Pater, saya mengerti karena terhadap relativisme dalam posisi Ladokia ya,
Sofi yang kau tolong buka bantu dulu. Yang Pater baru katakan A, B, B, panas atau dingin harus, kalau tidak saya muntahkan. Oke. Sudah ya, 3:14 Wahyu. 3:15 lah, mulai dari 15 lah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Oke, ini penegasan Pater baru mengatakan itu. Aku akan memuntahkan karena engkau tidak panas, tidak dingin. Berarti yang relativisme di gereja Laodikia ya. Karena itu butuh apa? Butuh ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa kukasih, apa yang dikatakan oleh Pater Marcel, barang siapa yang kukasihi, kutegur dia, kuhajar dia. Karena itu relakan hatimu untuk bertobat. Yang mana nih? Dingin atau panas? Atau sumsum kuku? Kamu yang mana nih? Kalau dua seperti itu jalan, lebih saya muntahkan ke kalian, muntah buanglah. Karena kamu tidak jelas seperti itu. Ini keras loh ketika Yesus sendiri meminta Yohanes menulis kepada Laodikia, di mana gereja Laodikia mengalami relativisme. Semua sama, sama saja dan semua. Oke lah, kalau begitu kamu yang mana nih? Mau dimuntahkan? Kalau kamu nggak mau dimuntahkan, ya sudah pilih panas atau dingin. Jangan suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Mau ke sana tidak, ke sini tidak. Ya itu, karena itu butuh yang kukasih, kutegur, kuhajar dan relakanlah hatimu, bertobatlah. Oke, tidak hanya untuk mempertegas sedikit oleh Pater. Teman-teman, Pater, Pendeta Ayu atau teman-teman silakan, ada yang elang atau mau silakan. Oke. Iya, Pater, boleh bertanya lagi. Julian, kau sebentar karena aku sudah tanya terlalu banyak. Lebih juga kepada yang lain. Iya, Romero. siap. Romero, ini saya tanggapi dulu yang di bawah. Bobby, itu memang Nancy Pelosi itu mantan ketua parlemen Amerika Serikat. Itu dia mendukung aborsi atau dia mendukung pro-life. Dan gereja Katolik sangat tegas di dalam pengajaran moral. Oleh karena itu Nancy Pelosi mantan ketua parlemen, dia orang Katolik, diekskomunikasi oleh uskupnya dan dilarang untuk menerima komuni atau menerima sakramen Ekaristi pada saat misa. Kenapa? Karena dia dengan integritasnya sebagai orang Katolik, tokoh Katolik Amerika, kemudian dia malah mempromosikan pro-life atau pilihan untuk aborsi. Dia mengizinkan supaya Amerika itu bisa membuat amandemen undang-undang yang mendukung aborsi. Maka kemudian uskup dengan tegas menganatema dia atau mengekskomunikasi dia dan melarang dia untuk menyambut Ekaristi. Itu makanya kalau ada umat Katolik yang mengajarkan hal yang tidak benar atau imam Katolik yang mengajarkan tidak benar, otomatis dia akan dianatema, diekskomunikasi dan dilarang untuk mengajar. Para imam pun kalau sudah mengajar tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja Katolik, apa yang diajarkan dalam katekismus. Katekismus itu adalah kompendium semua ajaran gereja Katolik. Semua hal itu sudah dijelaskan dalam katekismus gereja. Makanya itu menjadi rujukan bagi imam, uskup, dan juga umat Katolik. Kalau dia mengajarkan di luar yang diajarkan oleh gereja di dalam katekismus, maka dia bisa mendapatkan ekskomunikasi oleh gereja. Itu jawaban untuk Bobby ya, karena saya juga pernah membuat VT tentang Nancy Pelosi itu yang diekskomunikasi oleh uskupnya. Dan dia mencoba untuk mendekati Paus Fransiskus untuk mendapatkan perlindungan kepada Paus Fransiskus. Tetapi Paus Fransiskus tidak bisa mengintervensi apa yang sudah dilakukan oleh uskupnya di sana.
Demikian ya tanggapan saya. Romo Hero lanjutkan. Oke. Ini Alang, selamat Alang. Selamat malam, Rob. Oke. Nang, Pates. Halo. Oke, silakan Pates, silakan satu dua kata, silakan. Oke. Silakan kalian berdua. Setelah Pates, Pak Lang. Oke. Boleh bertanya, Romo? Ayo, silakan mau melanjutkan sedikit, tidak Pak? Alang tahan dulu. Pates, silakan Pates. Setelah itu Om Alang ya. Ya, shalom Romo Cafe yang nun jauh di Kolombia sana dan semua saudara di room ini. Ya, saya tertarik ya. Saya tertarik mendengarkan tadi perjalanan sejarah gereja Katolik dengan segala dengan segala perjuangannya ya. Saya sangat bangga sekali ya kembali Katolik ya. Apalagi sekarang saya melihat TikTok itu lagi rame-ramenya semua dunia menatap Vatikan saat ini, dan bahkan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi juga lagi melayat ke sana ya. Saya tadi bertanya tadi Romo ya, bagaimana sejarahnya ya Rasul Petrus itu ke Roma ya? Apakah karena memang pada waktu itu ya Yahudi itu, Israel itu dikuasai oleh tentara Roma? Demikian itu Romo, pertanyaan saya. oke, terima kasih ya. Marcel, kau ngomong dan sejarah, nanti sebentar siapa kita kau sejarah sedikit. Oke, kalau mau baca di Kisah Para Rasul, kita kehilangan jejak. Tetapi kalau dalam sejarah gereja, kita akan menemukan benang merah perjalanan. Nanti di ujung nanti secara biblisnya Romo Hero nanti menunjukkan bagaimana setelah Kisah Para Rasul itu kemudian Roma menjadi pusat. Jadi bukan lagi Yerusalem menjadi pusat. Banyak yang bertanya soal kenapa bukan Yerusalem menjadi pusat gereja yang baru, tetapi Roma menjadi pusat. Roma menjadi istimewa. Nanti secara biblis Romo Hero akan menjelaskan kenapa Roma menjadi istimewa dibandingkan semua gereja yang lain. Dalam catatan sejarah Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Romawi, penjajah Romawi. Dan itu juga sudah dikatakan Yesus di dalam Alkitab juga, bahwa Yerusalem akan runtuh, Bait Allah akan hancur, dan orang-orang Kristiani pada masa itu menjadi sulit berkembang ketika ditekan juga oleh bangsa Yahudi dan juga oleh bangsa Romawi. Lalu kemudian Paulus yang memulai misinya di Roma. Tetapi kemudian Petrus juga ke sana dalam catatan sejarah. Petrus sampai ke sana dan kemudian mereka mati sebagai martir di sana. Dan bukti arkeologis tulang belulang Petrus itu dikuburkan di Basilika Santo Petrus, dan Basilika yang Santo Paulus juga ada di luar kota Roma. Lalu di luar tembok, bukan di luar kota Roma, di luar tembok Vatikan. Nah, dua rasul besar yang kemudian meninggal di Roma, dan ini adalah berkat di balik peristiwa kelam. Ini bagian dari cara kerja Tuhan. Karena kita berbicara tentang sejarah, kita juga berbicara tentang bahwa Tuhan bisa membolak-balikkan sejarah. Amin. Sejarah manusia. Bahwa Roma yang menguasai banyak daerah jajahan pada masa itu menjadi pusat dari boleh dikatakan pusat sentrifugalnya ya. Titik sentrifugalnya itu di Roma.
Jadi pusatnya dunia itu di Roma pada masa itu. Nah, ketika Petrus dan Paulus kemudian sampai akhir hidupnya mati dalam penganiayaan di Roma, mati sebagai martir, justru dari darah para martir, dari darah mereka lah kemudian berkembang dan melewati abad-abad gelap di Roma, penganiayaan oleh Kaisar Nero, Kaisar Diocletianus, akhirnya Kaisar Konstantinus ditobatkan, sehingga Kristianitas kemudian berkembang oleh karena salah satu faktor politis juga, bahwa Kristianitas kemudian meluas, berkembang ke daerah jajahan-jajahan Romawi, oleh karena memang Roma sudah dalam tanda kutip dikristenkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan bisa membolak-balik. Maka kemudian kita melihat kekaisaran Romawi runtuh, tetapi Katolik, tahta Petrus tidak hancur. Alam maut tidak akan bisa menguasainya. Kekaisaran dan ideologi boleh runtuh, tetapi janji Kristus tetap abadi. Bahwa di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Itu bukan lokasinya di Yerusalem, tetapi di atas Petrus, pribadi Petrus. Kemanapun dia pergi sampai akhir hidupnya, itulah batu karang, tempat di mana alam maut tidak akan pernah mampu menguasainya sampai akhir zaman. Dan 2 milenium gereja Katolik bertahan melewati aneka penganiayaan, baik dari bangsa Yahudi, dari bangsa Romawi kafir yang belum kafir, ya boleh dikatakan, meskipun tidak boleh mengatakan kafir, ya mereka belum menjadi Kristiani pada masa itu, yang juga sering kali di framing juga di TikTok ini, seolah-olah bahwa Gatot-gatot aja, artinya cocokologi penafsiran tentang wahyu, tentang antikristus itu diidentikan karena Roma. Itu padahal yang dimaksudkan ya Roma Neron itu, yang masih belum Kristen itu, bukan Roma dalam arti gereja Katolik atau Petrus dan para penggantinya. Nah, meskipun kemudian bahwa gereja melewati fase gelap dalam 3 atau 4 abad, 3 abad di Roma, tetapi kekristenan kemudian berkembang pesat menjangkau semua wilayah jajahan Romawi. Dan perlu diingat, Konstantinopel itu juga bagian dari daerah jajahan Romawi. Jadi tidak ada yang namanya Ortodoks itu terpisah dari Katolik itu sebelum skisma itu. Semuanya satu Katolik. Semuanya satu Katolik. Dan Katolik, saya tegaskan lagi, tidak pernah memisahkan diri dari apapun. Tetapi Ortodoks, Protestantisme itu yang memisahkan diri dari Katolik. Jadi jangan bolak-balikan sejarah. Jadi ada juga yang kemudian goy di Indonesia ini yang merasa paling purba, yang merasa paling asli itu kan cuman klaim doang. Bukti sejarah itu menunjukkan tidak demikian. Tidak demikian. Itu jawaban saya kenapa kemudian Roma menjadi pusat, karena ada Petrus di sana, dia wafat di sana dan kuburnya ada di sana di Basilika Santo Petrus. Dan ada juga kursi yang menjadi katedra dia sebagai uskup Roma. Jadi ingat bahwa Petrus itu uskup Roma. Petrus uskup Roma dan sekaligus menjadi seorang paus. Dia uskup Roma dan sekaligus paus. Maka paus itu adalah uskup Roma. Sekaligus dia adalah sebagai bagian dari gereja lokal, dia adalah uskup Roma. Begitu. Makanya kadang-kadang ada umat Katolik yang bingung juga, kenapa paus disebut uskup Roma? Karena memang Petrus itu uskup Roma dan kursi dia itu masih ada. Sempat dipamerkan beberapa waktu lalu itu, dipamerkan oleh Vatikan itu, kursi asli tahta Santo Petrus itu dari kayu itu terjaga, terawat. Dalam hal arsip, dokumen sejarah gereja itu mau belajar dari mana? Dari Katolik. Semua dokumen sejarah gereja itu mau belajar dari mana? Dari Katolik. Semua arsip itu ada di Katolik. Semua catatan sejarah itu ada di Katolik. Jadi ya, kamu jungkir balik, bolak-balik, framing sana, framing sini, sesuka hati.
tetap ujung-ujungnya kembali ke laptop. Iya. Kasih Pastor penjelasannya yang sangat luar biasa. Saya sampai meneteskan air mata ini mendengarkan perjalanan gereja Katolik itu. Tambahan dari Romo Hero dulu dari dasar biblis Pak. Ini Pak siapa ya? Pak Tes namanya Pak Ter. Ya, Pak Tes. Singkat padat. Dari Romo Hero dulu ya. Dasar biblisnya kenapa Roma kemudian menjadi pusat ya? Iya. Oke. Ya. Kita kembali ke bongkar cungkir balik, oke. Nanti kalau nanti data lengkap nanti saya bisa kirim ke Pak Tes, oke. Nanti. Sekarang kita mau melihat proses perjalanan sedikit kitab suci ya. Ingat bahwa sebelum tahun 50, sekitar tahun 50 sekitar konsili pertama Yerusalem ya teman-teman. Sebelum kisah 15 itu kita sudah menemukan beberapa poin penting, contohnya di kisah 9 Petrus sudah melakukan kunjungan kemana-mana atau ke semua. Kalau kita bisa analisa dari kisah 9 ayat 32 di mana Petrus dikatakan mengunjungi semua. Dan dalam perjalanan sampai ke kisah 15 ketika persoalan yang ada di tempat lain, terutama mereka yang Yunani, mereka yang bukan Yahudi masuk Katolik, dan orang orang Yahudi bilang mereka harus disunat. Ini persoalan mulai dari persoalan bagaimana inisiasimu, identitas kekristenanmu itu dengan sunat atau dengan pembaptisan. Maka mulailah pergilah utusan-utusan muda, utusan-utusan dari beberapa gereja dalam pengertian kalau kita baca ayat kisah 15 pergi ke Yerusalem. Sebelum masuk ke situ, gereja mengalami 3 fase Pak Tes. Namanya fase Kristus historis, fase Palestina dan Yerusalem sebagai pusat, dan fase bangsa-bangsa. Hanya satu rasul yang berada di 3 fase ini dengan kedudukan penting. Di dalam fase historis, di mana tempat Yakobus Yohanes? Abu-abu. Hanya di sana dikatakan setiap kali Yesus mau pergi berdoa, Yesus ke Gunung Tabor, Yesus Getsemani, dia bawa 3 rasul ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Karena siapa yang dia panggil pertama di dalam Lukas 5 ayat 10, di situ ada Yohanes dan Yakobus, saudaranya anak Zebedeus, dan saat itu dia katakan kepada Petrus, jadilah penjala manusia. Yang ini yang kita temukan dalam perjanjian baru sebagai 3 soko guru. Oke, tapi Pak T sendiri bongkar semua kitab suci. Tempat Yohanes ada di mana? Di dalam Kristus historis, Pak T. Tempat Yakobus di dalam Kristus historis selama Kristus hidup. Di mana Yohanes? Di mana Yakobus? Ayo. Yohanes. Ya. Nah, disebutkan berapa kali di dalam 4 Injil tentang posisi Yakobus dan posisi Yohanes di dalam Kristus historis fase pertama. Aduh, saya nggak nyimak Pak Romo. Belum. Ya, siapa yang diberi tempat ketika Yesus masih hidup? Yohanes, Petrus, atau Yakobus? Ya, Petrus kali ya. Petrus. Siapa yang dia suruh jadi penjala? Petrus. Siapa yang dia suruh siapa yang dia konsultasikan ketika ada persoalan harus membayar pajak, yang dia suruh tangkaplah nanti ikan yang pertama ada 4 dirham, 4 keping, bayarlah untukmu dan untukku. Siapa? Petrus, ya. Dia pergi berkonsultasi, yang bisa kita buktikan di dalam Matius bab 17 22 selanjutnya. Bagaimana Yesus sendiri berkonsultasi? Siapa yang Yesus ubah namanya? Petrus ya. Jadi Simon ke Kefas. Oke. Ya. Siapa yang dia berikan kunci? Yakobus, Yohanes? Petrus. Jangan bilang Paulus, karena Paulus belum ada di fase pertama. Petrus. Siapa yang dia doakan secara khusus? Petrus. Siapa yang dia berikan kunci? Petrus. Siapa yang di atas Petrus saya dirikan gerejaku? Petrus lagi. Siapa yang dia bilang gembalakanlah domba-dombaku?
Petrus. Santo Petrus, Romo. Siapa yang terjun ke laut ketika kisah 21 ayat 7 selanjutnya ketika Yohanes katakan itu Tuhan, siapa yang terjun? Petrus. Siapa yang ketika murid Petrus ketika Maria Magdalena bahwa Tuhan tidak ada di kubur lagi, maka berlarilah murid terkasih dan Petrus, dan murid terkasih sampai kepada di kubur dan tidak masuk, dia tunggu siapa? Petrus. Otoritas. Dia Dan Petrus ketika tahu tiba, diri dia. masuk. Tahu diri, Ya. rasulnya itu tahu diri. Dia tahu diri. Ketika dia tahu diri loh. Ketika dia lihat bahwa di pantai itu Yesus, murid terkasih itu tidak terjun, dia bilang, Petrus, itu Tuhan. Petrus yang terjun. Sudah begitu siapa yang naik perahu di Yohanes 21 ayat 11 dan menarik jala? Siapa? Petrus. Petrus. Dan jumlah ikan 153. Siapa? Petrus, Romo. Oke. Masa historisnya Yesus yang hidup. Di mana tempat Yohanes, Andreas dan semua? Siapa yang disebutkan daftar para rasul? Siapa? Pertama, siapa? Petrus. Petrus. Setelah itu tata-tata tampak kedua, ketiga, keempat, kelima. Tidak, yang pertama. Makanya ini namakan Yesus memberi tempat pertama yang kita namakan primus inter pares. Oh. Memberikan tempat pertama, Yesus memberikan tempat pertama. Daftar para rasul. Pertama, siapa? Marcel atau Sofi. Bandingkan Matius 10 ayat yang coba daftar para rasul dengan Matius 10. Lektor. Ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Itu tes tidak ada lagi. Pertama Petrus tidak ada lagi. Kedua Andreas, ketiga, keempat tidak ada lagi. Hanya satu. Pertama Petrus. Setelah itu disebut tidak lagi pakai kedua, ketiga, keempat sampai ke-12. Ini yang kita namanya primus inter pares. Pertama dari semua yang sama. Luar biasa. Bisa mengerti Pak Tes? Daftar para rasul di Markus 3 ayat 15. Daftar para rasul. Nama pertama siapa? Markus 3 ayat 15, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ayat 16, ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus. Selesai. Yakobus. Selesai. Cukup.